Baik, tampak di layar kaca adalah hardware yang saya maksudkan dalam presentasi. Sebelah kiri adalah hardware pembaca sensor dan pengirim data menggunakan komunikasi jaringan Wi-Fi. Kemudian yang sebelah kanan adalah hardware pembaca data, pembaca atau penerima data yang letaknya ada di control room tempat operator bekerja, jauh dari gardu tempat penelitian. Kita akan simulasikan bagaimana kedua hardware ini berkomunikasi. Hardware yang sebelah kiri akan membaca sensor, kemudian mengirimkannya di sini. Kita akan lihat updateannya di tampilan dari platform IoT Antares. Kemudian data yang sudah dikirimkan, data terakhir itu akan diambil oleh hardware pengambil data yang ada di control room. Hardware pengambil data ini selain mengambil data, menampilkan data juga sebagai notifikasi alarm ketika nilai-nilai sensor yang dikirimkan di luar settingan. Ketika temperatur di atas standar, ketika gate open terbuka, ketika selar kondisi banjir, maka ini akan memberikan notifikasi. Baik, yang pertama kita akan uji untuk hardware pembaca sensor dan pengirim data. Kita akan lihat, kita akan berikan tegangan kerja dan kita akan lihat real time waktu di sini akan tercatat saat mengirimkan data. Oke. Sudah nyala, kemudian program akan mencari sinyal Wi-Fi sesuai dengan settingan. Kemudian setelah pairing atau setelah connect, maka akan mulai mengirimkan data. Kita lihat data terakhir saat ini 2346. Kita akan menunggu update dari proses pengiriman. Ini masih sedang bekerja. Dia akan mengupdate dengan jam server ini sesuai dengan jam GPS. Harusnya sekitar 00:03 ya. Oke, 00:04 sudah mulai mengupdate nilai real time. Temperatur 28, ini versi DHT22, kemudian temperatur ruang baterai room 27 versi DS12. Kemudian gate open tertutup, pintu tertutup, selar banjir, kondisi banjir. Nah, ini update lagi data 00:05:02. Jadi kalau kita lihat perbandingan waktunya sekitar 12 detik ya, sekitar 12 detik. Ini data terakhir. Kita akan coba kondisikan kondisi selar banjir ini sudah surut ya, tidak banjir. Kalau tadi banjir, kalau sekarang tidak banjir. Kita akan lihat apakah pengkondisian ini berubah ya, berubah. Selar banjir sekarang tidak banjir. Ini sensor yang dipakai floating switch. Kemudian untuk pintu terbuka pakai limit switch. Saya akan kondisikan di data berikutnya pintu gate open itu terbuka atau bernilai 0. Kita coba. Sudah saya tekan bagaimana data yang dikirim ke server Antares ini gate open menjadi 0. Ini data terakhir, kita tunggu. Ini data terbaru berubah jadi 0. Untuk alat sudah bisa bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian yang jadi perhatian kemudian adalah bagaimana data ini ditampilkan dalam bentuk tampilan dan notifikasi alarm jika di luar settingan. Dan itu akan diperlihatkan di hardware sebelah kanan ini. Data sekarang normal semua. Untuk kelembapan di 70, settingan saya buat di atas 65, berarti alarm DHT, alarm lampu yang paling kiri harusnya menyala. Alarm juga berbunyi. Kita coba nyalakan
untuk kita nyalakan untuk hardware penerima data. Alarm sudah berbunyi, kita matikan. Nih, lampu yang berkedip ini adalah lampu temperatur dan kelembapan dari circuit breaker. Tampilannya ada di sini. Saya punya kendala menampilkan di layar karena silau. Ini tampilannya sama seperti ini. Sama seperti ini. Dia kenapa nyala? Karena nilainya 70. Ini notifikasi kedua. Harus di reset alarmnya. Kalau tidak di reset, program looping terus di pembacaan kelembapan tersebut. Ketika alarm berbunyi, lampu ngeblink sampai 4 kali siklus. Siklus kelima alarm akan berbunyi kembali, menandakan bahwa operator harus segera menindaklanjuti dan harus ke lokasi. Nah, ini blink yang kelima. Nah, begitu seterusnya akan seperti itu. Jika ada alarm kedua muncul, saya coba akan ada alarm pintu terbuka. Nanti kita reset dulu untuk alarm kelembapannya. Oke, alarm pintu terbuka sudah saya tekan di simulasi. Seharusnya alarm akan berbunyi memberitahu. Ini masih alarm kelembapan. Alarm kelembapan sudah saya reset. Alarm kedua harusnya pintu gardu terbuka. Nah, ini alarm kedua, pintu gardu terbuka. Ketika kita notifikasi, kita reset alarmnya, nah, akan ada blink yang menandakan saya loh yang membunyikan alarm, gitu kondisinya. Ada blink lagi, ini juga belum normal. Tapi blink siklus kelima akan membunyikan masing-masing dari hornnya, horn alarm yang sama. Nah, untuk pintu saya kondisikan tutup kembali. Nah, pintu ditutup kembali, maka sinyal pintu ini harus segera hilang. Nah, sudah hilang, artinya sudah dikondisikan aman kembali, tetapi untuk kelembapan masih belum normal. Baik, itu untuk percobaan pengiriman data menggunakan komunikasi jalur WiFi yang sebelah kiri. Di percobaan kedua saya akan mengganti hardware sebelah kiri ini dengan komunikasi berbasis LoRaWAN. Ini alatnya. Nah, sudah menggunakan antena. Oke. Untuk komunikasi menggunakan WiFi saya cukupkan sekian, dan video selanjutnya adalah bagaimana komunikasi menggunakan LoRaWAN.